Jangan lupa like, komen dan subscribe yang banyak karena masih banyak berita di Unmus TV menyambut lidah rakyat. Seperti berita yang satu ini. Seorang wanita yang menyamar sebagai jaksa gadungan bersama rekannya tak berdaya saat diboyong ke Mapolres Labuhan Batu Selatan pada Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Sebelumnya, keduanya ditangkap tim gabungan dari Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan dan Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan. Pelaku berinisial EJ, wanita berusia 34 tahun, warga Kecamatan Kota Pinang, serta S, pria berusia 50 tahun, warga Kecamatan Silangkitang. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan, AKP Gurbakov, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan aksinya, EJ mengaku sebagai jaksa bidang tindak pidana khusus Kejagung Republik Indonesia dan memakai seragam jaksa lengkap dengan tanda pengenal serta surat panggilan palsu yang dilayangkan terhadap salah satu korbannya, yaitu PJ Desa Mandala Sena, hingga kemudian meminta sejumlah uang. Kami dari Polres Labusel memang betul mengamankan jaksa gadungan sebagaimana atas dasar LP nomor 173 yang kami terima di tanggal 24 Agustus di tahun 2024 ini. Dan perlu kami jelaskan sedikit terkait kejadian ini, kerjasama antara tim dari Kejaksaan dan tim dari Satreskrim Polres Labusel untuk melakukan OTT terhadap jaksa gadungan ini. Dan pada saat itu pada tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 8 malam 20.00 WIB kami berhasil menangkap jaksa gadungan ini inisial E beserta dengan rekannya inisial S di rumah S yang berada di Desa Mandala Sena di Kecamatan Silangkitang. Juga kami amankan 2 saksi untuk kami minta keterangan memperjelas terkait dengan peristiwa apa yang terjadi. Untuk modus yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah menakut-nakuti korban dengan menggunakan atribut lengkap, baik itu pakaian jaksa, atribut lengkap jaksa, name tag jaksa, dan juga ada mencetak surat panggilan dari Kejaksaan Agung yang dilayangkan untuk PJ Kepala Desa Mandala Sena. Itulah yang membuat korban takut sehingga korban tadi rencananya dimintai uang 35 juta rupiah. Sementara sampai dengan tanggal 11 September ini kami sudah menerima 4 laporan polisi dengan terlapornya adalah saudari E ini. Dengan saat ini S atau rekan dari tersangka E belum melaporkan terkait dengan dirinya menjadi korban sampai dengan saat ini. Namun demikian kami masih menunggu dari pihak keluarga apabila memang benar bahwa S merupakan salah satu korban agar segera melaporkan apa yang dialami oleh yang bersangkutan ke Polres Labuhan Batu Selatan. Sementara sampai dengan tanggal 11 September ini kami sudah menerima 4 laporan polisi dengan terlapornya adalah saudari E ini. Dengan saat ini S atau rekan dari tersangka E belum melaporkan terkait dengan dirinya menjadi korban sampai dengan saat ini. Namun demikian kami masih menunggu dari pihak keluarga apabila memang benar bahwa S merupakan salah satu korban agar segera melaporkan apa yang dialami oleh yang bersangkutan ke Polres Labuhan Batu Selatan. Untuk modus yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah menakut-nakuti korban dengan menggunakan atribut lengkap, baik itu pakaian jaksa, atribut lengkap jaksa, name tag jaksa, dan juga ada mencetak surat panggilan dari Kejaksaan Agung yang dilayangkan untuk PJ Kepala Desa Mandala Sena. Itulah yang membuat korban takut sehingga korban tadi rencananya dimintai uang 35 juta rupiah.
Hanya satu ya, untuk tersangka inisial E, inilah yang mengaku-ngaku sebagai seorang jaksa dari Kejaksaan Agung, dari Pitsus Kejagung. Namun demikian untuk TSKS ini hanya turut serta membantu melakukan dan melancarkan aksinya dari TSKE. Itulah perannya TSKS. Dua pelaku ini di LP 173 kita terapkan pasal 368 ayat 1, subsidiar pasal 369 ayat 1 dan atau 378 junto pasal 55 ayat 1 ke 1E KUH pidana. Kalau ancamannya Pak? Ancaman pidananya 9 tahun penjara. S ini setelah kita lakukan profiling, pengecekan terkait profil yang bersangkutan, memang S ini merupakan mantan kepala desa. Dan untuk TSKE ini dulunya memang benar pernah bekerja sebagai staf di TU di Kejaksaan Merangin. Namun demikian kita juga mendapat dokumen dari Kejaksaan bahwa pada tahun 2022 yang bersangkutan sudah diberhentikan. Pelaku juga diduga melakukan penipuan dengan menjanjikan anak-anak dari para korbannya bisa menjadi pegawai di kejaksaan maupun PNS di Kemenkumham jika mereka memberikan uang untuk biaya pengurusan. Kasat Reskrim menyebutkan bahwa EJ sebelumnya merupakan mantan staf tata usaha di Kejaksaan Merangin, Jambi, namun sudah dipecat beberapa tahun lalu. Sementara S, yang berperan membantu EJ dalam melakukan aksi tersebut, adalah mantan Kepala Desa Mandala Sena Silangkitang periode tahun 2009 sampai tahun 2022. Saat ini, korban sebanyak 4 orang telah melaporkan dugaan penipuan dan pemerasan tersebut ke polisi dengan total kerugian mencapai 700 juta. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 368 ayat 1 subsidiar pasal 369 ayat 1 dan atau pasal 378 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Laporan Kepala Kabiro Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Don Sagala mengabarkan.